Berita di internet itu, tolong jelaskan pada kami. Ayah, orang itu telah menjebakku. Pri itu datang kepadaku dan mengaku sebagai presiden. Tapi sebenarnya dia adalah seorang penipu. Leda, Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu seperti itu. Aku sebenarnya tidak mau melakukan ini dan membuatmu salah faham. Saya dengan sengaja setuju masuk kamar dengannya untuk lihat apakah dia akan melakukan sesuatu padaku. Jika dia berani melakukan apapun padaku, lalu saya akan merekam video sebagai bukti. Dengan begitu, dia akan patuh mendengarkan kami. Aku berkata serius, mengapa kamu tidak membicarakan rencana ini denganku dulu? Kamu adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Bagaimana aku bisa membuatmu sedih? Tapi saya sudah merencanakan ini dengan ayah. Saat terjadi sesuatu, ayah akan datang menyelamatkanku. Tapi saya tidak menyangka yang datang ke sana adalah seorang reporter. Itu benar, Min Chow telah merencanakan ini dengan saya. Kami hanya tidak ingin Anda sakit hati. Apakah kamu memang sudah merencanakan itu dengannya? Tahan mulutmu, Min Chow, jika memang itu kebenarannya, seharusnya Anda katakan saja kepadaku. Aku akan selalu mempercayaimu. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Para wartawan membuat keributan besar tentang hal ini. Saya tidak punya wajah untuk bertemu orang lain lagi. Jangan khawatir. Tentang hal-hal ini, saya akan mencari seseorang untuk menenangkan mereka. Tuan muda, kita tidak bisa mendinginkan mereka sama sekali. Semua media memanfaatkan berita ini. Oke, saya tahu. Anda turun saja dulu. Ya, sepertinya saya harus pergi sendiri ke Hoak Gia untuk berbicara langsung. Aku akan menemukan nyonya besar Hoak Gia untuk bernegosiasi dengannya. Aku akan membuat Hoak Din An maju dan menyelesaikan masalah ini. Akankah Paman Hoak Gia muncul? Seseorang telah menyamar sebagai Presiden Hoak Ti dan dia sudah menjebak putriku. Mereka juga harus bertanggung jawab. Terima kasih ayah, aku tahu kamulah yang terbaik untukku. Kamu adalah putri satu-satunya ayah. Kamu juga merupakan wajah keluarga Luke kami. Diam-diam juga putri Luke Gia. Apakah ini semua kesalahanku? Mengapa kita harus menjadi kacau seperti ini? Aku ingat sekarang, pria itu dan suaminya diam-diam pergi ke pesta bersama-sama. Dia mengaku sebagai asisten presiden dan presiden yang bersamanya itu adalah pria yang berpura-pura menjadi Hoak Din An. Mendengar itu pria ini sangat marah. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu kejam? Mereka sudah menindas kami. Tampaknya sampah itu ingin menghancurkan keluarga Luke kita. Dia mungkin pantas marah namun ini sudah melebihi batas. Tunggu, bukankah kita yang terus menyulitkannya? Diam, sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi begitu saja. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Katakan yang sejujurkan kepada ayah. 5 tahun yang lalu, ada rumor tentang wanita itu yang menginap di hotel dan kemudian hamil. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Lebih baik jika Anda mengatakan yang sebenarnya. Itu karena dia sudah membuatku kesal. Tidak peduli seperti apa kebenarannya, tapi pewaris Luke Gia adalah yang terpenting. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, ayah tidak akan dapat membantu Anda. Maafkan aku ayah, saya takut ayah akan menendang saya. Itu semua karena aku terlalu peduli pada ayah dan ibu. Paman, jika ada yang harus disalahkan, salahkan saya saja. Itu adalah ide saya. Kami memasukkan obat ke dalam air itu dan air itu diminum olehnya. Sudah ku bilang, jika masalah ini mempengaruhi reputasi Luke Gia dan perusahaanku, aku tidak akan mengabaikanmu. Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Masih ada jalan. Besok saya akan mencari wanita tua Hoak Ti untuk berbicara. Jika ini masih gagal, kalian pikirkan sendiri. Sang suami masuk ke kamar dengan anaknya. Sudah lihat beritanya? Aku sudah melihatnya. Terima kasih banyak. Namun tampaknya Luke Kin Kuok belum menyerah sepenuhnya. Dia sepertinya tidak mengabaikanku, tapi lain halnya dengan Min Chow. Dia mengabaikanku sehingga aku bisa bertemu denganmu malam ini. Kami memiliki rumah kami, anak-anak kami, dan keluarga kecil ini. Kami juga memiliki 2 nenek. Jadi Anda memberitahu saya kalau saya sudah menang jackpot? Sepertinya tidak begitu. Kamilah yang memenangkan jackpot. Kami bisa bertemu denganmu dan Bao Enhi. Jadi, bukankah di antara kita seharusnya sudah tidak ada rahasia? Itu benar. Sang istri mengungkapkan kecurigaannya. Kalau memang Anda menganggapnya hanya adikmu, lalu kenapa kamu harus memasang fotonya di bukumu? Aku tidak pernah memiliki buku itu. Aku juga tidak membawa buku ini ke kamar.
Bukan aku yang melakukannya, Bu. Buku itu diberikan kepadaku oleh Ibu Lang Hoa 1 hari sebelum Ibu kembali ke sini. Sepertinya dia lupa membawanya, jadi aku menempatkannya di sana. Katanya dia meminjam buku dari ibunya. Ibu Lang Hoa adalah ibu angkatku. Dia Ibu Giang Van En Hee. Sepertinya dia sengaja melakukan ini. Sepertinya dia ingin aku pergi dari sini. Saya pasti akan menangani masalah ini. Suamiku, saya tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukanku. Saya hanya peduli dengan apa yang Anda lakukan kepada saya. Jika Anda melihat saya melakukan apapun yang kurang baik, bicarakanlah padaku saja. Saya pasti akan mengubahnya, tapi jika kamu menyukai orang lain, kamu juga harus memberitahuku. Saya akan memberitahu Bao En Hee dan kami pasti akan pergi. Apa yang kamu bicarakan? Saya suka ibu, aku akan melindungi ibu. Terima kasih Trahdi. Sekarang sudah malam, kembalilah ke kamar dan istirahatlah. Ibu juga perlu istirahat. Mengapa ayah dan ibu tidak tidur bersama? Orang tua orang lain semuanya tidur bersama. Apakah orang tuaku tidak saling menyukai? Ah, kami suka sendirian. Kami akan melakukannya malam ini. Mereka bingung dan salah tingkah. Ayah, sepertinya ibu setuju untuk tidur denganmu. Maka kalian berdua harus tidur bersama. Apapun yang terjadi, tolong jangan takut pada kegelapan. Ya Tuhan, dia benar-benar sangat lucu. Para orang tuaku, selamat tinggal. Anda harus pergi dan kalian harus tidur nyenyak. Aku pergi menyikat gigi dan mencuci muka dulu. Baiklah, sang suami terlihat sangat kegirangan. Takut pada kegelapan, keesokan paginya, ia pergi ke rumah sakit membawa anaknya. Halo, apakah kamu masih mengingatku? Bukankah Anda adalah? Ya Tuhan, tahun itu ketika saya berada di rumah sakit Siwa. Aku yang menjadi bidanmu dan nenekmu yang menemukanku. Saya adalah bidan yang menolong persalinan Anda. Ah, apakah itu Anda? Ya Tuhan, kedua anak ini tumbuh dengan sangat sehat. Di luar dugaan, kedua anakmu masih hidup dengan baik. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Tunggu, keajaiban? Keajaiban apa? Tahun itu putra yang dilahirkanmu tidak menangis. Ia tetap diam seperti patung. Kami pikir dia tidak bisa bertahan hidup. Kami pun terus memikirkan cara menangani bayi itu. Lalu, tiba-tiba bayi itu menangis. Memang benar Tuhan itu maha adil. Anakmu ini sungguh diberkati. Apa maksudmu? Tahun itu kamu bilang dia tidak bisa diselamatkan. Bukankah orang-orang di rumah sakit juga mengatakan bahwa anak itu meninggal begitu dia lahir? Ah, tapi saya menemukan bahwa anak itu masih bernapas. Kemudian seseorang datang dan menggendong anak itu untuk membawanya. Bukankah ini anak ini, Ibu Bidan? Jadi di mana anak itu? Kemana kamu membawa anakku? Ah, mungkin aku salah ingat. Aku masih ada pekerjaan, jadi aku pergi dulu. Jangan pergi dulu, tolong katakan dengan jelas. Nenek, cucumu dan saya tumbuh bersama sejak kita masih anak-anak. Orang yang menikah dengannya seharusnya adalah aku. Pernikahan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Dia hanya memandang Anda sebagai adik perempuannya. Anda seharusnya tahu, kehidupan pribadinya tidak bersih sama sekali. Dia juga bukan dari keluarga kaya. Pada dasarnya dia tidak sesuai dengan Hoak Din An. Saat berbicara, berhati-hatilah dengan perkataanmu. Itu cucu iparku, tidak usah banyak berdebat, pulang saja, aku lelah. Ketika dipergi keluar, dia berpapasan dengan keluarga picik itu. Ayah, orang itu adalah Nona Giang Van dari Giang Ti Group kan? Menurut rumor, dia adalah calon istri presiden grup Hoak Ti. Itu benar, ayo pergi. Kemudian dia datang menghadap nyonya besar dari Hoak Ti. Halo Bibi, sudah lama kita tidak bertemu, apa kamu baik-baik saja? Kin Kuok, apa yang terjadi sehingga Anda datang ke sini? Sesuatu telah terjadi baru-baru ini. Seseorang telah merusak hubungan kita. Jadi hari ini saya membawa putri saya ke sini untuk memperjelas situasinya. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya saya mempunyai seorang putri yang durhaka. Sejak kecil, dia dibesarkan di pedesaan. Jadi dia tidak memiliki pendidikan sama sekali. Ia juga tidak ada hubungannya dengan Luk kami. Namun, pikiran gadis semakin tidak terarah. Sekarang ia dan suaminya bekerja sama dengan orang yang menyamar sebagai cucu Anda untuk menyakiti Min Chao. Ini semua memang urusan keluarga kami. Aku minta maaf karena datang mengganggumu. Min Chao-ku ini memiliki hati yang baik. Namun, kita sekarang tidak tahu cara melawan mereka. Saya pikir itu akan mempengaruhi seluruh wajah keluarga Anda juga. Mungkin Anda harus turun tangan juga.
Ini baik untuk kedua keluarga kita. Siapa nama putrimu yang tidak berharga itu? Orang itu juga menyamar sebagai cucu saya dan merugikan orang lain. Ini masalah yang cukup besar. Anak durhaka itu namanya Chow Diem. Apa? Namanya Chow Diem. Tiba-tiba sang presiden datang. Kedua orang ini mukanya sangat tebal sekali. Apa? Sepertinya kalian memiliki rencana baru. Kamulah yang sudah menjebakku kan? Orang yang menjebakku kemarin bukanlah Presiden Hoak. Anda sudah bekerja sama dengannya untuk menjebakku kan? Anda juga pasti berpura-pura sebagai asistennya. Nyonya, orang ini adalah asisten Presiden Hoak yang palsu. Saat kemarin, mereka berdua bekerja sama untuk menyakitiku. Orang jahat sepertimu pantas mendapatkan balasan dan keadilan yang jahat juga. Apakah Anda ingat bagaimana Anda memperlakukan saudaramu tahun itu? Sekarang saya hanya menggunakan metode yang sama untuk mengembalikannya kepada Anda. Apakah Anda merasakannya sekarang? Jadi kamu mengakuinya, Andalah orang yang dengan sengaja menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi presiden dan menyakiti saya. Nyonya, dia tidak bisa dibiarkan. Namun memiliki nyali yang besar. Tiba-tiba, sang istri juga datang. Cucuku, kamu sudah sampai ke sini. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Saya belum makan. Bagaimana menurutmu jika membantu aku memasak hidangan favorit cucuku? Maaf nenek, cucumu aku tinggalkan di rumah sakit. Saya datang untuk mencari Hoak Din tentang sesuatu. Apa yang telah terjadi? Anu suamiku. Dia orangnya. Dia bersekutu dengan orang ini untuk menyakiti Min Chow. Anda harus menghukum mereka. Nenek, kenapa ada anjing gila yang menggonggong sembarangan di dalam rumah Anda? Cucuku. Ketika aku melihatmu, aku langsung muak terhadap mereka. Aku akan mengusir mereka keluar. Pantas saja akhir-akhir ini aku tidak bisa menemui cucuku. Nyonya besar, apa maksudmu? Dia adalah cucuku dan cucu iparku. Orang malang yang kamu sebutkan itu adalah cucu tersayangku. Dia Hoak Dintin, CEO Grup Hoakti. Apa? Tidak mungkin. Itu mustahil. Bagaimana dia bisa menjadi presiden? Itu pasti kesalahan. Dia adalah asisten palsu itu Luk Min Chow, itu kenyataannya. Jadi dia tidak pantas diintimidasi olehmu. 5 tahun yang lalu, kalian membuatku kehilangan reputasiku. Anda juga memanfaatkan nenek saya untuk mengancam saya dan membuat saya mengambil semua tanggung jawab untukmu. Saya mengingat semua hal itu dan tidak akan melupakannya.